Salve, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Saudaraku, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mohon oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka membutuhkan kesembuhan. Salam sehat selalu, tetap semangat. Kembali saya mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, seorang dari 7 diakon pada waktu Paus Sixtus kedua di sekitar abad ketiga, yaitu tahun 257 sampai dengan 258. Mereka bertugas melayani kaum miskin, juga memelihara atau memerhatikan orang-orang sakit, orang jompo, janda-janda, dan juga yatim piatu. Ini tugas para diakon ini, termasuk Santo Laurentius. Pada pesta Santo Laurentius ini, Yesus mau mengingatkan kita akan jati diri kita ini sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus, pengorbanan atau berani berkorban dan penderitaan merupakan jalan yang harus kita lalui. Bahkan itulah jalan yang merupakan sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan kita, yaitu jalan salib, berkorban dan mau menderita. Sebagai murid Kristus, kita akan berbahagia ketika kita bisa memberi, bisa membantu orang lain dengan memberi waktu, tenaga, materi, dan perhatian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena itu sebagai murid Kristus akan mengalami kebahagiaan ketika kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Ketika kita bisa memberi sesuatu untuk orang lain. Maka sebagai seorang murid Kristus, kebahagiaan kita bukan lagi ketika kita menerima sesuatu, hadiah dari orang lain. Bukan ketika kita mendapatkan pemberian sesuatu dari orang lain. Tetapi justru ketika kita memberi kepada sesama kita. Justru ketika kita berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Itulah letak kebahagiaan kita sebagai murid Kristus.
Sebab berkorban ataupun menderita bersama Kristus itu adalah juga kita berkorban dan kita menderita untuk sesama. Demikian pun sebaliknya, ketika kita berkorban untuk sesama, kita menderita demi untuk sesama, itu juga artinya bahwa kita berkorban atau menderita bersama Kristus. Maka pengorbanan dan penderitaan yang kita lakukan di dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia, bahkan akan membuahkan hasil yang berlimpah-limpah, seperti sabda Yesus tentang biji gandum dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi jikalau ia mati, itu akan menghasilkan banyak buah, sebagaimana Injil yang kita dengar atau kita baca tadi di dalam Yohanes bab 12 ayat 24b. Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, nyawa ini dalam arti jiwa, demikian pun sama dengan arti hidup. Jadi barang siapa mencintai hidupnya di dunia ini, dia akan kehilangan nyawanya, artinya hidup di dunia yang abadi, di hidup yang kekal. Jadi berarti barang siapa mencari hidupnya, yaitu hidup di dunia yang tidak abadi ini, dalam arti bahwa dia merasa aman, hidupnya dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini, maka ia akan kehilangan hidup abadinya, hidup kekalnya. Rasul Paulus dalam surat kepada orang Roma bab 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Demikian pun suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 17. Rasul Paulus mengatakan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, yaitu tidak mencintai hidup di dunia ini, tidak menyerahkan hidupnya ke dalam keinginan daging, dipimpin oleh dunia ini, maka ia akan menikmati hidup kekal, hidup abadi di surga. Memang zaman sekarang ini budaya kefanaan sedang merajalela dan berusaha menjarah hati setiap manusia. Dunia ini memang fana, tetapi dipenuhi dengan tawaran-tawaran yang sangat menarik, tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan hati, bahkan lebih menarik daripada tawaran-tawaran dunia abadi, tawaran-tawaran sebuah kehidupan kekal. Kita tahu untuk mencapai kehidupan kekal, Yesus menekankan kita harus berani memikul salib, kita harus berani menderita. Maka manusia menjadi terlena dan lupa diri akan tujuan utama hidupnya, yaitu menggapai sebuah kehidupan abadi, kehidupan kekal. Hidupnya seakan-akan hanya berhenti di sini dan saat ini. Hidup setelah mati menjadi kabur dan tidak menarik lagi untuk digeluti oleh mereka. Mengutamakan kesenangan duniawi, ia akan kehilangan hidup kekalnya. Pasti. Karena manusia tidak dapat hidup di dua dunia yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Karena itu sebagai murid Kristus, kita hidup di dunia yang nyata. Kita berada di dunia yang konkret, nyata. Dunia ini tempat kita berpijak, tempat kita hidup sehari-hari, tempat kita berjuang untuk hidup. Namun perjuangan kita yang terutama di dunia ini adalah melawan dunia dengan segala tawarannya dan melawan dosa, yaitu dengan menyangkal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, sebagaimana dalam surat 1 Yohanes bab 2 ayat 16. Inilah yang dituntut Yesus
sebagai murid Kristus, kita harus hidup penuh dengan pengorbanan dan berani menderita, berani memangkul salib. Berarti kita berani mematahkan keinginan-keinginan dunia daging ini, lalu membiarkan diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam terang Kristus sebagaimana teladan dari Santo Laurentius yang kita peringati hari ini. Santo Laurentius yang dituntut menyerahkan segala harta gereja kepada penguasa Romawi. Santo Laurentius menjawab, oke. Lalu Santo Laurentius mengumpulkan semua orang miskin, di mana orang-orang yang dia melayani. Dan dalam 3 hari, ia memutuskan, ia membawa semua orang-orang miskin ini ke hadapan penguasa Romawi, yaitu Cornelius Secularis. Dan mengatakan kepada penguasa Romawi ini, inilah harta kekayaan gereja, yaitu terdiri dari orang-orang sakit tadi, orang-orang janda, orang-orang jongkok. Perbuatan ini dianggap menghina penguasa Romawi. Maka Santo Laurentius dijatuhi hukuman, dipanggang hidup-hidup di atas panggangan besi panas. Walaupun begitu, dia menghadapi siksaan dengan ketabahan yang mengagumkan, sangat mengagumkan. Dan sebelum dia meninggal, ia berdoa agar penduduk kota Roma bertobat dan percaya kepada Yesus, terima Yesus, serta iman Katolik boleh menyebar ke seluruh dunia. Doa bernada misioner ini ditutup dengan hentakan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia dengan tenang dan penuh bahagia untuk berjumpa dengan Sang Gembala, Yesus Kristus. Ketabahan dan kesalehan Diakon Laurentius ini menyentuh hati banyak orang, terutama orang-orang Romawi, sehingga banyak orang penduduk kota Romawi bertobat dan percaya Yesus. Iman Katolik pun menyebar luas, sehingga keluar kota, bahkan sampai ke titik-titik belahan dunia ini. Kemartiran Diakon Laurentius membuktikan atau menggenapi sabda Yesus. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebagaimana Injil yang kita dengar tadi. Yohanes bab 12 ayat 24. Laurentius, ia seorang murid yang luar biasa. Kemartirannya telah menghasilkan banyak buah pertobatan bagi penduduk kota Roma. Selain itu, pelayanannya terhadap Paus Sixtus II, kurang lebih di sekitar abad ketiga, dan kaum miskin yang dilakukannya dengan setia, sabar, dan tabah. Dengan cara ini, dia juga menjadi pelayan Yesus. Di dalam Matius bab 25 ayat 40, membuat dia dihormati Bapa. Sebagaimana sabda Yesus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 26b. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh pernah gila hormat. Kita tidak boleh pernah gila dihargai, gila diagungkan. Kita tidak pernah boleh gila dipuji oleh dunia ini. Kita cukup mau melayani Yesus, artinya kita juga dihormati oleh Bapa. Itu sudah cukup, dan itu sungguh membahagiakan kita sebagai anak-anaknya. Karena Yesus sendiri sudah bersabda seperti tadi kita dengar, barang siapa melayani aku,
ia akan dihormati oleh Bapa. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga karena kuasa-Mu kami tidak takut untuk berkorban dan berbagi dengan sesama, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan kehadiran kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.